Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, MPM 19219130 dari kelas 2 Penjas. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu ilmu gizi yang telah memberikan saya izin untuk mempresentasikan mengenai perhitungan nilai kalori makanan. Nah, sebelumnya mohon maaf karena suara saya lagi sedang tidak baik. Nah, apa sih perhitungan nilai kalori makanan itu? Nah, jadi perhitungan ini yaitu dimana keseimbangan energi ditentukan oleh energi yang dikeluarkan, atau bisa dibilang kalori atau kalori output atau kalori expenditure atau yang keluar energi. Nah, sama dengan energi yang masuk, yaitu asupan makanan. Nah, jadi gizi yang baik yaitu adalah gizi yang seimbang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan makanan per hari pada diri saya, yaitu yaitu pertama sarapan pagi atau makan pagi. Nah, di sini saya biasa sarapan menggunakan nasi putih atau nasi giling. Nah, jadi sebelum kita menghitung karbohidrat dan protein atau lemaknya, kita harus mengetahui BJDD dan URT. Nah, kenapa harus kita mengetahui itu tersebut? Agar kita bisa mengetahui dan tahu bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini saya telah menemukan BJDD-nya yaitu 100 gram, sedangkan URT-nya itu 100 gram. Nah, di situ sudah ada penjelasannya. Saya jelaskan yaitu kalori. Nah, kalau karbohidrat yaitu di sini saya hitungkan tadi BJDD-nya itu 100, URT-nya 100 gram. Nah, jadi 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 78,9. Nah, dari mana 78,9 itu? Nah, 78,9 itu kita dapat dari hintergennya, itu nanti ada dalam animasi. Nah, dikali 4. Nah, kali 4 itu yaitu 1 gram karbohidrat sama dengan 4. Nah, jadi 100 per 100 itu 1 dikali 1. Nah, jadi 78,9 dikali 4 hasilnya 315,6. Nah, jadi di sini kalorinya itu, karbohidratnya itu 315,6. Nah, sedangkan protein kita sama menghitungnya seperti tadi, cuma dibedakan yang proteinnya itu 6,8 dikali 4. Nah, 6,8 dikali 4 yaitu 27,2. Nah, jadi hasilnya 27,2 kal. Nah, sedangkan lemak kita sama juga, yaitu cuma kita menggantikan yang 6,8 menjadi 0,7 dikali 9. Nah, dari 9 itu dikali bisa menjadi 6,3. Nah, jadi hasil lemaknya itu 6,3 kal. Nah, setelah itu kita jumlahkan karbohidrat, protein, dan lemak pada nasi itu. Jadi dijumlahkan 315,6 ditambah 27,2 ditambah 6,3, hasilnya 349,1. Nah, itu hasil dari nasi putih. Yang kedua yaitu tahu. Nah, tahu ini
BJDD-nya itu 100 gram, sedangkan URT-nya itu 100 gram. Nah, jadi sama cara penghitungannya seperti tadi, kita cuma menambahkan 1,6 dikali 4. Nah, kan 100 per 100 itu sama dengan 1. Nah, itu jadi dihitungnya 1. Jadi kita cuma menghitung 1,6 dikali 4. Nah, 1,6 dikali 4 yaitu 6,4. Jadi hasil karbohidrat dari tahu itu 6,4 kal. Sedangkan protein 7,8 dikali 4 yaitu hasilnya 31,2. Nah, jadi hasil dari protein tahu itu 31,2. Nah, sedangkan lemak yaitu 4,6 dikali 9. Nah, jadi hasilnya 41,4. Nah, jadi hasil dari lemak tahu itu 41,4. Nah, setelah itu kita totalkan keseluruhan dari tahu itu tersebut, dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, 6,4 ditambah 31,2 ditambah 41,4 hasilnya 79 kal. Nah, selanjutnya, mohon maaf batuk. Selanjutnya yaitu susu skim. Nah, saya sarapan pagi itu menggunakan nasi, tahu, susu skim. Nah, susu skim BJDD-nya yaitu 100 gram, sedangkan URT-nya 200 gram. Nah, jadi karbohidratnya itu 100 per 100 dikali 200 per 100 dikali 5,1 dikali 4. Nah, jadi 100 per 100 itu 1 dikali 200 per 100 itu 2 dikali 5,1 dikali 4 yaitu 20,4. Jadi hasilnya 100,8 kal itu karbohidrat. Sedangkan yang protein yaitu kita cuma merubah yang 51 tadi itu menjadi 3,5 kali 4. Nah, jadi 14. Nah, jadi hasilnya itu di sini kan 100 per 100 sama dengan 1, 200 per 100 sama dengan 2. Yang protein dikali 3,5 dikali 4. Nah, jadi 100 per 101, 200 per 102 dikali 14. Nah, jadi hasilnya 28 kal. Sedangkan lemak yaitu lemak itu pada susu skim itu 0,1 dikali 9. Nah, jadi 2 kali 0,9 sama dengan 1,8. Nah, dijumlahkan menjadi keseluruhan susu skrim, karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi hasilnya itu 100,8 ditambah 28 ditambah 1,8 sama dengan 130,6. Jadi itu sarapan pagi. Nah, jadi total menu sarapan pagi keseluruhannya dari nasi, tahu, dan susu skrim yaitu 349,1 ditambah 79 ditambah 130,6. Jadi hasilnya 558,7 kal. Nah, itu hasil dari menu sarapan pagi. Nah, selanjutnya siang, menu makanan siang. Nah, menu makanan siang ini tak jauh dari nasi juga. Nah, nasi sudah saya jelaskan yang pertama. Selanjutnya yaitu saya menggunakan ayam 1 potong. Nah, ayam 1 potong BJDD-nya itu 58, sedangkan URT-nya 40. Jadi 58 per 100 dikali 40 per 100 dikali 0,4. Nah, jadi hasilnya itu 0 dari karbohidrat ayam. Sedangkan protein 58 per 100 dikali 40 per 100 dikali 18,2 dikali 4. Nah, jadi 18,2 dikali 4 yaitu 72,8. Jadi hasilnya 16,8
kal, itu protein. Sedangkan lemak yaitu kita cuma menambahkan lemak ayam itu 25,0 dikali 9. Nah, jadi 2,0 dikali 9 itu 225. Nah, kita kalikan 0,58 dikali 0,4 dikali 224, hasilnya 72 kal. Nah, jadi total dari ayam satu potong itu yaitu 0 kal ditambah 16,9 ditambah 72, hasilnya 88,9 kal. Nah, itu dari ayam. Selanjutnya yaitu susu sapi. Nah, susu sapi BJDD-nya itu 100 gram, sedangkan URT-nya itu 200 gram. Nah, jadi karbohidratnya 100/100 sama dengan 1, 200/100 sama dengan 2. Nah, dikali 4,3 dikali 4, hasilnya 17,2. Sama dengan dari 1 kali 2 sama dengan 2 dikali 17,2, hasilnya 34,4 kal. Nah, sedangkan yang protein yaitu 100/100 sama dengan 1, 200/100 sama dengan 2, 3,2 dikali 4 yaitu sama dengan 12,8. Nah, jadi jumlahnya 25,6 kal. Nah, selanjutnya lemak. Nah, lemak ini kita cuma di lemak di itunya 3,5 dikali 9. Nah, 3,5 dikali 9 yaitu 31,5. Nah, jadi 2 kali 31,5 hasilnya 63. Nah, jadi total dari susu sapi ini kita tambahkan yang dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi karbohidrat itu 38,4 ditambah 25,6 ditambah 63, hasilnya 123 kal. Nah, itu selanjutnya kita mentotalkan keseluruhan dari menu makanan siang, yaitu total keseluruhannya 349,1 ditambah 88,9 ditambah 123 sama dengan 561 kal. Nah, itu dari keseluruhan menu makanan siang. Selanjutnya menu makanan malam. Menu makanan malam itu saya mengkonsumsi nasi juga. Nasi sudah saya jelaskan, nanti ada animasinya. Yaitu saya akan melanjutkan ke bagian B, yaitu saya menggunakan menu makanan malam itu nasi, telur, sama mangga potong. Pertama, nasi sudah saya jelaskan tadi yang di pertama, nanti bakal ada animasinya. Yang kedua itu telur ayam. Nah, jadi BJDD telur ayam itu 90 gram, sedangkan URT-nya 55 gram. Nah, jadi karbohidrat dari telur ayam yaitu 90/100 sama dengan 0,9. 55,100 0,55 dikali 0,7 dikali 4, hasilnya 2,8. Nah, jadi jumlah total keseluruhan karbohidrat itu 1,386 kal atau bisa 1,8 kal, 1,4 kal. Salah. Itu dari jumlah karbohidrat. Sedangkan yang protein 90/100 sama dengan 0,9. 55/100 sama dengan 0,55. Dikali 12,8 dikali 4 yaitu 51,2. Jadi hasilnya 25,344 kal atau bisa dengan 25,3 kal. Nah, itu bisa diperkecil. Selanjutnya lemak dari telur ayam itu lemak dari telur ayam itu 90/100 sama dengan 0,9 dikali 55
55/100 sama dengan 0,55 dikali 11,5 dikali 9 hasilnya 103,5. Jadi jumlah keseluruhannya dari lemak itu 51,23.324. Jadi bisa disederhanakan 51,2. Nah, jadi jumlah keseluruhan karbohidrat, protein, dan lemak dari telur itu yaitu 4,1 ditambah 25,3 ditambah 51,2, jadi hasilnya 77,9 kal. Nah, selanjutnya yaitu mangga, yang bagian C, mangga. Nah, mangga BJDD-nya yaitu 65, sedangkan URT-nya itu 90 gram. Jadi 65/100 sama dengan 0,65 dikali 90/100 sama dengan 0,9 dikali 11,2 dikali 4 sama dengan 44,8. Nah, jadi kita kalikan 0,65 dikali 0,9 dikali 44,8 hasilnya 26,208 atau bisa disederhanakan dengan 26,8 kal. Nah, selanjutnya yang protein. Yang protein itu yaitu 0,7 dikali 4, jadi hasilnya 2,8. Nah, dikali dengan 0,65 dikali 0,9 dikali 2,8, jadi hasilnya 1,638 atau bisa dengan 1,6. Itu jumlah protein. Sedangkan yang lemak mohon maaf, sedangkan yang lemak itu 0,2 dikali 9, jadi hasilnya 1,8. Jadi hasilnya dari 0,65 dikali 0,9 dikali 1,8. Jadi jumlah keseluruhan dari lemak 1,053 atau bisa disederhanakan 1,0. Nah, jadi total keseluruhan dari mangga tersebut yaitu 26,2 ditambah 1,6 ditambah 1,0 sama dengan 28,8. Nah, jadi total menu makanan malam yaitu 349,1 ditambah 77,9 ditambah 28,8 sama dengan 455,8 kal. Nah, itu jumlah dari menu makanan malam. Itu sudah saya jelaskan menu makanan per hari saya. Nah, jadi total keseluruhan makanan per hari saya yaitu kita jumlahkan keseluruhannya 558,7 ditambah 561 ditambah 455,8 sama dengan 1,575. Nah, itu bisa disebut dengan bisa termasuk menu makanan rendah kalori. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.